Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa kita kenal dengan SPLTV ya. SPLTV ini berada pada materi matematika wajib di kelas 10 menurut kurikulum 2013 revisi. Ya. Langsung saja. Untuk pertama saya akan menjelaskan kepada kalian seperti apa bentuk persamaan linear dari 3 variabel ini ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Ya, di mana A, B, dan C adalah koefisien. Ya, koefisien itu adalah yang berpasangan dengan variabel ya. Variabel itu yang X, Y, Z, yang huruf di sampingnya, huruf setelahnya. A maksudnya koefisien, koefisiennya biasanya berupa angka ya. Misal kalau kalian menemukan soal 2x tambah 3y ya, 2-nya itu adalah koefisiennya. Ya, yang jelas ada angka yang berpasangan dengan huruf itu ya. Jadi kalau ada angka yang berpasangan dengan huruf atau variabel itu adalah koefisien ya. Jadi A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, C adalah koefisien dari Z. Makanya syaratnya A, B, dan C tidak boleh sama dengan 0. Sementara X, Y, dan Z adalah variabel atau peubah. Ya, dimana nanti akan kita cari solusinya pada sistem persamaan linear 3 variabel ini. Ini seperti itu. Ini umumnya dia bentuk. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, dikatakan 3 variabel karena ada 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Dikatakan linear karena pangkat tertinggi adalah 1. Jadi kalau pangkatnya 2, ada pangkat 2 itu berarti bukan linear ya. Apalagi 3. Jadi yang pangkatnya 1 saja yang linear. Oke. Begitu juga variabelnya. Kalau hanya ada 2 berarti dia bukan 3. Ya, berarti bukan persamaan linear 3 variabel. Apalagi kalau dia ada 4. Jadi yang hanya ada 3 adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang kita ke judulnya. Sistem persamaan linear 3 variabel ya, sistem. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem atau metode matematika ya, atau cara yang akan kita gunakan untuk menemukan solusi dari persamaan linear 3 variabel. Jadi biasanya persamaan linear 3 variabel ini digunakan untuk mencari solusi dari persamaan linear 3 variabel. Contoh masalah yang diumpamakan dalam SPLTV ini kayak kita pergi ke pasar membeli ikan, terus beli ayam dengan beli sayur. Jadi ada 3 hal yang kita beli bersamaan. Nah, diberitahukan biasa 3 kondisi. Kayak misal kalau kita beli dua tempat ikan atau 3 ekor ayam ya, dan sekian sayur ya, itu ada beda 3 kondisi. Sementara pertanyaannya berapa harga per ikannya, berapa harga per ayamnya, berapa harga per sayurnya. Jadi kayak begitu. Ya, atau biasa kalau misal kita mau beli, diketahui harga 3 buah buku ditambah 2 buah pulpen ditambah 1 buah pensil adalah sekian ribu. Terus kalau 5 buku, kalau dia 5 buku tambah pulpen tambah pensil saja seberapa harganya? Kalau harga 6 buku dikurangi harga pulpen ditambah harga 3 buah pensil berapa harganya? Jadi ada 3 kondisi atau lebih. Jadi sistem persamaan linear ini biasanya ada 3 atau lebih ya persamaan linear 3 variabel. Jadi ada yang tadi kan ada persamaan linear 3 variabel nih, ada 3 persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam sistem persamaan linear 3 variabel minimal ada 3 juga dia untuk mencari atau menemukan solusinya ya. Supaya tidak lebih bingung, ya kita langsung saja ke ini. Nah, ini adalah contoh atau salah satu bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 persamaan ya, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, kalau misalnya keterangannya, ya variabel dalam hal ini adalah X, Y, dan Z. Sementara koefisien itu ada A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1 dan seterusnya sampai D. Ya. D adalah konstanta. Jadi bedanya koefisien dan konstanta, kalau koefisien dia itu adalah angka yang berpasangan dengan variabel. Sementara konstanta adalah bilangan ya atau angka yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada koefisien. Tidak ada variabel maksud saya. Nah, apa maksudnya A1, A2, A3, B1, B2, B3 ya? Jadi ini adalah bentuk umum. Maksudnya si pasangan koefisien dari X itu adalah A. Dinamakan A1 berarti dia koefisien X pada persamaan pertama. Terus ada B1, itu berarti koefisien Y pada persamaan pertama. C1, jadi 1 itu menunjukkan mereka itu ada di persamaan pertama ya. Koefisien pada persamaan pertama. A, B, C ya, koefisien dari X, Y, Z. A itu koefisien X, B koefisien Y, C itu koefisien Z. Ya. A2 berarti pada persamaan 2, A3 berarti pada persamaan 3 dan seterusnya. D1 berarti konstanta pada persamaan pertama, D2 berarti
konstanta pada persamaan kedua, dan D3 berarti persamaan pada D3 berarti koefisien konstanta pada persamaan ketiga. Nah, kita mungkin langsung ke cara menyelesaikan SPLTV ya, biar kalian ya insya Allah paham lah tentang gimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, atau bagaimana cara menyelesaikan metode-metode apa saja yang akan digunakan. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV itu ada dua ya. Metode substitusi yang pertama, yang kedua adalah metode eliminasi. Ya, nanti kalian bebas ingin memilih yang menggunakan yang mana tergantung kenyamanan kalian. Ya, tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan keduanya. Jadi biar kalian bebas memilih ya. Istilahnya kalau kita mau ke perang, kita harus menguasai semua senjata, nanti tinggal kita gunakan yang mana yang kita ahli ya. Langsung saja. Nah, pertama metode substitusi nih. Metode substitusi ini ada contoh soal. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dengan metode substitusi. Ini soalnya ya. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan SPLTV menggunakan metode substitusi, ini kan ada 3 variabel. Jadi kalau metode substitusi itu kita memisalkan salah satu variabel ya, kita nyatakan dia dalam satu variabel yang mengandung 2 variabel yang lain. Misal ini kan ada x, y, z. Kita buat jadi x sama dengan berapa, atau y sama dengan berapa, z sama dengan berapa. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya akan terisi 2 variabel. Dari 2 variabel akan kita substitusi lagi sehingga mendapatkan nilai sebuah variabel. Dan setelah itu kita substitusi kembali. Jadi kita akan menggunakan substitusi terus sampai kita mendapatkan nilai x, y, dan z ya, atau sampai kita menemukan solusinya. Oke, langsung saja. Jadi ini ada 3 persamaan ya, biar mudah selalu ingat untuk memberi mereka nama persamaan. Jadi ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 3 ya. Oke. Nah, jadi dari 3 persamaan ini kita pilih persamaan yang paling simpel ya, atau biasanya kita cari yang memiliki kita cari variabel yang memiliki koefisien 1. Biasanya itu yang lebih mudah untuk disederhanakan. Nah, kali ini saya pilih yang 3 karena pada persamaan 3 terdapat koefisien y ya 1. Nah, jadi ini enak di otak-atik ya, atau dimanipulasi. Nah, 5x tambah y tambah 2z sama dengan 21 itu kalau saya nyatakan dalam fungsi y ya, menjadi y sama dengan ya 5x dengan 2z ya, kedua-dua saya jumlahkan dengan negatif 5x dikurang 2z sehingga menjadi 21 ya dikurang 5x kurang 2z. Nah, ini saya beri nama jadi persamaan 4. Oke. Nah, nilai ini saya sudah dapatkan persamaan 4. Saya masukkan ke entah persamaan 1 dulu atau persamaan 2 dulu ya, bebas. Karena kan tujuannya mau menghilang. Jadi dengan dapat nilai ini kita harapannya salah satu variabel hilang. Nantinya variabel y akan hilang. Jadi tinggal variabel x dan z. Bukan hilang secara permanen ya, hanya saja pada perhitungannya nanti dia akan hilang. Nah ini, y sama dengan 21 kurang 5x kurang 2z. Saya masukkan persamaan 4, untuk pertama saya pilih ke persamaan 2. Kenapa? Karena saya lihat persamaan y ini juga dia koefisiennya kecil ya, 1. Tapi dia negatif, bukan positif. Ya dia negatif 1. Sementara kalau yang persamaan 1 kan dia 2. Tapi nanti akan kita kerjakan dua-dua. Tapi kali ini saya fokusnya ke persamaan 2 dulu. Ya, saya pilihnya itu. Kalian boleh ke persamaan 1 dulu ya. Nah, jadi saya substitusi, ya namanya saya langkah substitusi ini, saya substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Ya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 ini. Persamaan 2. Nah, 3x kurang y. Y-nya diganti dengan ini ya, karena kita substitusi. Jadi, 3x dikurang. Setiap kita mensubstitusi, ya keseluruhan ini kita masukkan ke dalam tanda kurung dulu ya. Karena nanti pasti akan ada perubahan tanda ya. Jadi sudah seperti itu dia. Nah, 3x dikurang y. Y-nya ganti jadi ini. Menjadi 21 dikurang 5x dikurang 2z. Ya. Ditambah 4z. Sama dengan 19. Nah, ini kemudian kita selesaikan saja. Ya, 3x negatif kali 21 negatif 21, negatif kali negatif 5x menjadi positif 5x, negatif dikali negatif 2z menjadi positif 2z, ditambah 4z sama dengan 19. Ini kita operasikan ya. Dalam aljabar kita bisa mengoperasikan yang memiliki variabel yang sama. X dan x, z dan z, nah konstanta dengan konstanta.
3x ditambah 5z menjadi 8x. Ya. Kemudian 2z tambah 6z menjadi 6, 2 tambah 4 menjadi 6z. Sama dengan kedua-dua saya jumlahkan dengan 21 ya, sama konstanta. 19 tambah 21 itu menjadi 40. Nah, dapatlah persamaan 8x tambah 6z sama dengan 40. Saya beri nama ini persamaan 5. Kemudian, tadi kan sudah saya pilih ke persamaan, saya substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, ini kan lihat, tadinya dia ada 3 variabel, sekarang menjadi 2 variabel. Ini nanti lebih mudah ya. Jadi dia lumayan panjang ini caranya, tapi lakukan saja. Kalian insya Allah paham pelan-pelan. Nah, kemudian sekarang saya mau substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 1. Supaya nanti persamaan 1 tinggal 2 variabel juga. Nah, jadi saya memilih untuk substitusi persamaan 4. Ya, selanjutnya saya sub persamaan 4 ke persamaan 1. Maafkan tulisan saya yang kurang rapi ya, tapi insya Allah penjelasannya kalian paham ya. Nah, kemudian saya substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Ini persamaan 4, ini persamaan 1 kan. 2x ditambah 2. Y ya, ingat kita mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan 4 kan Y sama dengan. Ah, masukkan ini. Ingat pakai tanda kurung. Dalam tanda kurung ya, 21 dikurang 5x dikurang 2z. Nah, ditambah 3z sama dengan 22. Nah, kemudian kita selesaikan menjadi 2x ditambah 2 dikali 21 itu 42. 2 dikali negatif 5x negatif 10x. 2 dikali negatif 2z menjadi negatif 4z. Ditambah 3z sama dengan 22. 2x ditambah negatif 10x ya. Kita operasikan yang memiliki variabel yang sama. 2x dikurang 10x menjadi negatif 8x. Ya, negatif 4z tambah 3z itu menjadi negatif z. Nah, terus 42 kita operasikan dengan konstanta yang di sebelah ya, menjadi kedua-dua saya jumlahkan dengan negatif 42. Sehingga di sebelah kiri, ruas kiri habis, di ruas kanan menjadi 22 dikurang 42. Itu negatif 20 ya. Ya, 22 dikurangi 42 ya. Nah, kita dapatlah persamaan baru. Saya beri nama ini menjadi persamaan 6. Oke? Persamaan 5, persamaan 6. Persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, setiap kita membuat persamaan baru kita beri nama. Nah, sekarang kita sudah punya 2 persamaan yang hanya 2 variabel. Persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, sekarang kita fokus ke persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, persamaan 5, 8x ditambah 6z. Itu sama dengan 40 ya. Itu persamaan 5. Terus persamaan 6 negatif 8x dikurang z sama dengan negatif 20. Ya. Ini biar mudah, yang bawah ini kan ada negatif. Supaya enak kayak di atas positif semua. Saya mengalihkan semua yang ada di persamaan 6, persamaan 5. Ya, ini persamaan 6. Persamaan 5. Semua yang ada di persamaan 5 saya kalikan dengan negatif 1. Oke? Saya kalikan dengan negatif 1. Sehingga persamaan 6 tetap menjadi 8x tambah 6z sama dengan 40. Persamaan 5 saya kalikan dengan negatif 1 ya. Saya kali dengan negatif 1. Nah, sehingga menjadi 8x ditambah z ya sama dengan 20. Nah, ini masih ada 2 variabel. Jadi biar mudah saya akan substitusi lagi ya. Akan saya buat dari persamaan 5 dan persamaan 6 ini menjadi seperti ini, persamaan 4. Saya nyatakan dalam salah satu variabel saja. Nah, ini enaknya saya lihat persamaan 5 enak ini. Dia hanya z-nya punya koefisien 1. Ini saya buat menjadi z sama dengan ya negatif 8x tambah 20. Nah, dapatlah ini. Saya beri nama persamaan 7. Nah, saya buat jadi persamaan 7 ya. Setelah itu saya akan mensubstitusi. Ya, saya akan mensubstitusi persamaan 7 ke persamaan ini 6. Ya. Karena kan tadi persamaan 7 dari persamaan 5. Kalau saya substitusi ke persamaan 5 lagi, nanti akan kembali lagi. Jadi saya substitusi dia ke persamaan 6. Ke persamaan 6. Nah, sehingga ini menjadi ya persamaan 6 kan 8x tambah 6z ya. Z itu sudah saya buat di persamaan itu jadi seperti ini. Saya gantilah dengan negatif
8x ditambah 20. Ya. Sama dengan 40. Saya selesaikan sudah. 8x 6 dikali negatif 8 sama dengan negatif 40. 8x 6 dikali 20 sama dengan 120. Sama dengan 40. Nah, kita kemudian operasikan yang sama variabelnya. 8x dikurang 48x itu adalah negatif 40x. Itu sama dengan, ya, kedua ruas saya jumlahkan dengan negatif 120 agar konstanta dan konstanta saling ketemu. Ya, jadi 40 dikurang 120. Dapatlah negatif 40x sama dengan 40 kurang 120 adalah negatif 80. Nah, ini kedua ruas akan saya bagi dengan negatif 40. Ya, sehingga menjadi x sama dengan 2. Ya, jadi ini dibagi, ya, kedua ruas dibagi negatif 40. Nah, dapatlah x sama dengan 2. Dapat nilai x, ya. Kemudian, ya, ini karena penuh akan saya coba kerjakan di atas ini, ya. Nah, saya dapat sudah nilai x. Kemudian nilai x akan saya substitusi ke persamaan 7 tadi yang ini. Kenapa ke sini? Karena ini kan dinyatakan dalam z. Z sama dengan sekian x tambah 20. Kalau saya substitusi nilai x pasti akan dapat nilai z dong. Ya toh? Saya substitusi dong. Menjadi, ya, substitusi nilai x ke persamaan 7. Nah, menjadi persamaan 7 kan z sama dengan negatif 8x, ya. X-nya 2, jadi 8 diganti dengan 2 tambah 20, ya. Z sama dengan negatif 8 dikali 2 tambah 20. Negatif 8 dikali 2 adalah negatif 16 ditambah 20. Negatif 16 tambah 20 itu sama dengan 4. Nah, kita sudah punya 2. Kita punya nilai X 2, nilai Z 4. Nah, kemudian kemana? Ya, kita bisa substitusi ke persamaan 4. Nilai X dengan Z. Di sini saja kayaknya masih bisa ini. Ya, nah, saya coba. Setelah kita dapat nilai Z, kita dapat nilai X, maka saya akan mensubstitusi nilai, ya, substitusi nilai X dan Y ke persamaan 4. Ingat ya, ini substitusi. Jadi setiap dapat nilai kita substitusi, kita dapat nilai kita substitusi. Ya. Nilai X dan Y ke persamaan 4. Persamaan 4 kan dalam Y. Jadi nanti pasti dapat nilainya dong. Y sama dengan 21 dikurang, ya, ini persamaan 4. Y sama dengan 21 dikurang 5 dikali X. X-nya kan 2. Nah, kita ganti dengan 2. Dikurang 2. Z-nya 4. Berarti 2 dikali 4. Ini sama dengan 21 dikurang 5 kali 2 10 dikali negatif 2 kali 4 negatif 8. Nah, 21 kurang 10 kurang 8. Itu sama dengan 3. Nah, maka kita dapatlah nilai Y sama dengan 3. Nah, berarti himpunan penyelesaian, ya. Himpunan penyelesaiannya itu kan X, Y, Z. Ya kan? Himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Berarti 2,3,4. Ya, seperti itu. Jadi harus kalian perhatikan. Untuk metode substitusi, kita selalu menggunakan substitusi. Pertama-tama dari 3 variabel, kita pilih variabel yang paling mudah, sehingga kita bisa nyatakannya dalam 2 variabel. Ya kan? Kemudian setelah itu, kita substitusi yang kita nyatakan tadi ke salah satu persamaan yang lainnya. Sehingga bisa jadi 2 variabel. Setelah dapat dua persamaan yang kita buat jadi 2 variabel, kita substitusi lagi, kita nyatakan dalam variabel yang lain, dan seterusnya, ya. Silakan untuk menguji pemahaman kalian kerjakan ini tanpa melihat penjelasan tadi. Kalau kalian bisa berarti kalian paham. Tapi kalau belum, silakan tonton kembali lagi, ya. Kalian ulang sampai kalian paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti tinggalkan saja di kolom komentar, ya. Oke. Ya, saya lanjut ke metode selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah metode eliminasi. Ya, metode eliminasi. Kalau tadi metode substitusi kita coba memisalkan yang lain, kemudian kita melakukan substitusi secara berulang, ya, substitusi. Pokoknya kita substitusi terus sampai dapat penyelesaian. Kalau di metode eliminasi kita akan mengeliminasi, ya, menggugurkan. Dari 3 variabel akan kita gugurkan pelan-pelan dari tinggal 2.
Kemudian kita eliminasi lagi tinggal 1, dapat sudah nilainya. Terus kita eliminasi lagi, berulang-ulang seperti itu sampai dapat solusinya ya. Jadi substitusi dengan eliminasi. Langsung saja untuk metode eliminasi. Ini ada contoh soal. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dengan metode eliminasi. Ini sistem persamaannya. Ya, lihat ya. Sistem persamaan linear 3 variabel ya. Dia 3 variabel. Minimal dia itu ada 3 atau lebih. Bisa 4 atau 5 yang mengandung 3 variabel. Kalau dia cuma 2 variabel, biasanya cuma 2 itu. Persamaan yang mengandung 2 variabel. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk menyelesaikannya kita akan mengeliminasi salah satu variabel. Ya. Jadi untuk mengeliminasi pertama-tama kita akan memilih 2 buah persamaan ya. 2 buah persamaan. Misal persamaan 1 dengan 2 atau 1 dengan 3 ya. Kita pilih kondisional tergantung yang mana menurut kita bisa lebih mudah menghilangkan. Ya, misal saya ambil nanti 3 dengan 4. Persamaan 2 dan persamaan 3 karena Z-nya sama-sama memiliki koefisien 1. Biasanya kalau koefisiennya sama lebih enak dieliminasi Z-nya. Nanti kan kalau Z-nya dieliminasi tinggal 2 variabel ya. Agar mempermudah pemahaman kalian, langsung saja ya, namanya eliminasi kita pilih persamaan ya. Tapi sama seperti tadi kita beri nama dulu persamaannya supaya kita tidak bingung. Ini 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, kemudian akan saya eliminasi persamaan ya. Saya eliminasi persamaan 2 dan 3 ya. Ya, 2 dan 3 dulu. Persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, persamaan 2. 2x kurang y tambah z sama dengan 3. Terus persamaan 3. 3x tambah 2y tambah z sama dengan 10. Nah, eliminasi. Kita ingin menghilangkan variabel yang memiliki koefisien sama. Koefisiennya z, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, supaya mereka bisa dihilangkan, kita akan menguranginya. Kalau misal tandanya berbeda, supaya hilang kita tambahkan ya. Ini karena sama-sama tambah, saya kurangi. Atau misalnya sama-sama kurang, saya kurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, satu positif satu negatif, untuk menghilangkan pasti ditambah ya. Nanti akan saya perlihatkan contohnya. Ini karena sama dihilangkan. Ya, 2x dikurang 3x. Itu berarti negatif x, ya toh? Negatif y dikurang 2y. Negatif 3y. Z kurang Z. Habis ya, Z-nya habis. Terus 3 dikurang 10 itu negatif 7. Nah, ini akan saya beri nama dengan persamaan 4. Oke? Nah, ini biar lebih enak, lebih bagus kalau saya kalikan negatif semua ya. Saya kalikan negatif sama seperti tadi yang di metode substitusi. Tidak apa-apa ya. Selama kita mengalikannya ke semua tidak apa-apa. Saya kalikan dengan negatif 1. Ya. Sehingga menjadi X tambah 3Y ya. Negatif X kali negatif 1 X. Negatif 3Y kali negatif 1 itu positif 3Y. Sama dengan negatif 7 kali negatif 1 adalah 7. Nah, ini masih persamaan 4 ya. Kemudian, saya kan sudah mengeliminasi ini. Sudah saya eliminasi Z pada persamaan 2 dan 3. Sekarang biar lebih mudah, persamaan yang akan saya eliminasi selanjutnya adalah dari persamaan 1 dan 2. Nah, saya akan elim. Ya. Akan saya eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, X ya, persamaan 1 adalah X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 4. Terus 2X dikurang Y tambah Z sama dengan 3. Nah, akan saya eliminasi ya. Biar sama kayak persamaan 4 tadi, hanya ada X dengan Y. Jadi persamaan 1 dengan 2 ini saya akan mengeliminasi Z juga. Nah, tapi kan di sini beda. Satunya yang persamaan 1 koefisiennya 3, sementara persamaan 2 koefisien Z-nya 1. Berarti supaya sama koefisiennya, saya kalikan persamaan 2 dengan 3. Sementara yang persamaan 1 saya tidak kalikan sama sekali karena sudah 3 kan. Jadi yang ini saya kalikan 1, ini saya kalikan 3 ya. Jadi pada eliminasi seperti itu. Kita bisa mengakali persamaan tersebut sehingga koefisien dari persamaan yang ingin kita eliminasi menjadi sama dengan persamaan yang lainnya. Bengkok garis saya ya. Nah, ini kan persamaan 1 tetap. Persamaan 1 tetap menjadi X tambah 2Y. Ya.
dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Sementara persamaan 3 dikalikan 3 semua. 2 dikali 3, 6X. Negatif Y dikali 3 itu negatif 3Y. Z dikali 3 menjadi positif 3Z. 3 dikali 3 adalah 9. Nah, lihat kan? Yang tadi karena Z-nya sama-sama positif atau tandanya sama, saya kurangi. Ini karena Z-nya berbeda, supaya Z-nya bisa hilang, saya tambahkan ya. Karena negatif ditambah ya. Negatif A ditambah A ya. Kalau bilangannya sama terus tandanya berbeda, kalau kita jumlahkan itu menghasilkan 0 sehingga dia habis. Nah, ini habis. Sehingga X tambah 6X menjadi 7X. Terus 2 tambah negatif 3Y itu sama dengan negatif Y. Sama dengan negatif 4 tambah 9 itu positif 5. Saya dapatlah persamaan 5. Saya dapat persamaan 4 dan persamaan 5. Lihat persamaan 4 dan persamaan 5 sudah. X tambah 3Y ya sudah sama-sama 2 variabel. Ini sudah enak. Ini dari persamaan 5 dan persamaan 4 akan saya eliminasi lagi. Kenapa dieliminasi? Kan tadi judulnya metode eliminasi. Jadi saya akan eliminasi di persamaan 5 dan persamaan 6 sehingga hanya menghasilkan nilai salah satunya saja. Ya, eliminasi. Eliminasi 4 dan 5. 4 itu X tambah 3Y sama dengan 7. Yang persamaan 5 7X dikurangi Y sama dengan 5. Ya. Persamaan 5 tadi itu X tambah 3Y sama dengan 7. Persamaan 5 7X kurang Y sama dengan 5. Nah, ini kita mengeliminasi. Nah, yang mana yang kita mengeliminasi? Apakah X atau Y? Kalau kita mengeliminasi X, berarti kita buat X jadi sama. Kalau kita mengeliminasi Y, kita buat koefisien Y jadi sama. Nah, kali ini saya akan mengeliminasi Y dulu. Jadi Y-nya yang akan saya hilangkan. Di atas sudah 3, di bawah masih negatif 1. Ya, minimal walaupun tandanya berbeda, setidaknya koefisiennya sama ya. Sama-sama misal kalau 3, 3, 2, 2. Tandanya nanti. Kan kita bisa eliminasi. Kalau tandanya berbeda kita jumlah. Kalau tandanya sama kita kurang. Nah, di sini sudah 3. Di sini mas 1. Maka yang persamaan 4 saya kalikan 1. Ya, persamaan 5 saya kalikan 3. Karena saya ingin menghilangkan Y-nya. Sehingga ini menjadi X tambah 3Y sama dengan 7 tetap 7 dikali 3 menjadi 21X dikurang 3Y sama dengan 15. Tandanya berbeda, maka saya jumlahkan. X tambah 21X itu adalah 22X sama dengan 3Y tambah negatif 3Y itu habis. 7 tambah 15, 22. Ya, 22X sama dengan 22. Berarti kalau X sama dengan 1 ya. Kedua-dua saya bagi dengan 22. Dapat X sama dengan 1. Kemudian saya eliminasi lagi persamaan 5 dengan 6, saya akan hilangkan X-nya. Eliminasi masih sama, eliminasi 4 dengan 5. Eliminasi 4 dan 5. Tapi kali ini akan saya eliminasi si X. Ya, berarti langsung saja. Dari sini ya, sudah cukup. Kan persamaan 4 tadi yang ini ya, persamaan 4 yang ini itu X tambah 3Y sama dengan 7. Terus persamaan 5, 7X kurang Y sama dengan 5. Tadi kan saya eliminasi Y, sekarang saya mau eliminasi X. Berarti supaya saya eliminasi X, X-nya dong yang saya kasih sama. Di bawah kan sudah 7. Berarti yang di atas saya kalikan 7. Yang di bawah saya kalikan 1 supaya enak. Ini menjadi ya, ini akan menjadi ya, X kali 7 menjadi 7X. Terus 3 kali 7 itu 21Y. 7 kali 7 49. Yang di bawah itu tetap. 7X dikurangi Y sama dengan 5. Kita mau eliminasi X. X tandanya sudah sama-sama positif. Bilangannya sudah sama-sama 7. Berarti kita kurang. 7 dikurang 7 habis. 21 dikurang negatif 1 itu 22Y ya. Ingat ya. Ini ya. 21 kurang ya. 21 dikurang negatif 1. Sama dengan 21 tambah 1. Berarti 22. Ya toh? 22Y sama dengan 49 dikurang 5. Itu adalah 44. Kalau 22Y sama dengan 44 berarti Y kedua ruas saya bagi dengan 22, Y sama dengan 2. Dapat nilai X sama dengan 1, dapat nilai Y sama dengan 2. Nah, dengan cara ini ya, eliminasi kita bisa lakukan lagi eliminasi pada persamaan 1 dengan 2, tapi yang kita hilangkan X-nya saja. Dapat nanti Y dan Z. Ya, dan seterusnya dan seterusnya.
ulangi langkah ini menggunakan metode eliminasi. Tapi beberapa orang kadangkala setelah mendapatkan salah satu nilainya mereka langsung mensubstitusinya. Jadi yang persamaan X sama dengan 1 mereka substitusi. Dapat juga nilainya Y sama dengan 2. Apalagi kalau mereka sudah punya nilai X dan Y. Nah, itu mereka lebih gampang lagi untuk mendapatkan nilai Z. Mereka substitusi ke salah satu persamaan ini. Ya, entah ke persamaan 1, 2 atau 3. Nah, tapi biar lebih mudah, kita coba ke persamaan 1 saja ya. Nanti dapat nilai Z ya. Itu tidak masalah. Semua cara dibenarkan. Yang penting mendapatkan solusi, kecuali ada permintaan khusus dari soal, pakai eliminasi atau pakai substitusi. Jadi ingat, untuk metode eliminasi, ini belum selesai ya, ini masih dapat nilai X dan nilai Y. Harus dapat nilai Z-nya belum kan? Nah, maka kita akan mencobanya menggunakan eliminasi lagi ya. Kita ulang terus sampai kita dapat nilai Z ya. Eliminasi, misal persamaan 1 dan 3. Jangan hilangkan Z-nya. Ini kan tadi saya hilangkan Z-nya. Maka kita dapat X dan Y. Kalau kita ingin mendapatkan nilai Z-nya, yang kita hilangkan X atau Y-nya. Jadi di setiap persamaan kita hilangkan X dan Y. Supaya dapat nilai Z. Tapi tidak apa-apa ya. Pada umumnya orang-orang jika sudah mendapatkan nilai X dan Y, mereka melakukan substitusi untuk mendapatkan nilai Z-nya. Nah, maka pilih saja yang ini. Kita pilih persamaan 1 ya. Substitusi ya. Jadi kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan 1. Nah, dapatlah ya persamaan 1 kan X tambah 2Y. Ini kan persamaan 1. X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 4. Nah, substitusi nilai X, X-nya 1 ditambah 2Y. Y itu 2 berarti 2 dikali 2 dikurang 3Z tetap sama dengan negatif 4. 1 ditambah 2 kali 2 kan 4 ya. 1 kali 4. 1 tambah 4 dikurang 3Z sama dengan negatif 4. 1 ditambah 4 itu 5. Dikurang 3Z sama dengan negatif 4. Nah, kita butuh negatif 3Z. 5-nya kedua ruas kita jumlahkan dengan negatif 5. Sehingga di sini tinggal Z saja. Menjadi negatif 3Z sama dengan negatif 4 dikurang 5. Ya, negatif 3Z sama dengan negatif 4 dikurang 5, negatif 9. Ya, kita hanya butuh nilai Z, berarti negatif 3-nya kita bisa hilangkan dengan cara kedua ruas kita kalikan dengan negatif sepertiga. Nah, sehingga di sini dikalikan sepertiga ya, negatif sepertiga. Di sini juga dikalikan negatif 1/3. Di sini sepertiga dikalikan 3 itu habis ya, jadi tinggal Z sendiri. Z sama dengan negatif 9 dikali negatif sepertiga adalah 3. Berarti dapat nilai X1, nilai Y2, nilai Z3. Ya, seperti itu. Ingat, kalian boleh menggunakan metode apapun selama kalian bisa mendapatkan solusi dari himpunan penyelesaian sistem SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi ketika di soal minta pakai substitusi, kalian pakai substitusi. Kalau pakai eliminasi, pakai eliminasi. Tapi kadangkala yang penting itu benar, yang penting dapat hasil, bukan harus lewati jalan yang panjang ya, karena ada banyak jalan menuju Roma. Kita gunakan cara yang paling singkat menurut kita, yang paling paham. Umumnya orang-orang menggunakan eliminasi dulu biar jadi singkat, kemudian disubstitusi ketika sudah mendapatkan nilai X atau Y-nya. Jadi orang eliminasi dulu nih, orang eliminasi dapat nilai X. Dari X disubstitusi ke persamaan yang ada X dan Y, dapat nilai Y. Terus substitusi ke persamaan yang ada nilai Z-nya, dapat nilai Z, seperti itu. Ya, kalian bisa menggunakan kombinasi-kombinasi itu, yang penting teliti dan konsisten, dan jangan lupa yang paling utama memberi nama pada persamaan agar kalian tidak salah langkah ya. Ya, semoga penjelasan saya bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan ini. Ya, tinggalkan komentar untuk perbaikan channel saya ke depan apabila ada saran-saran dan masukan. Semoga ini bermanfaat. Saya dengan ucapan syukur alhamdulillah alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share dan subscribe ya ke teman-teman yang membutuhkan. Dadah.